kali akan saya mulai dengan tulis Al-Quran atau tulis Arab. Saya baca usolli sholat as-subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, asumu sauma Ramadan akan ditulis. Kalau sudah sekarang dijepti ke HP saya semuanya. Baik, Bu Aisyah, saya persilakan untuk buka surah An-Nisa. Baca ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik, terima kasih Bu Nur Aisyah. Selanjutnya saya persilakan untuk presentasi modul, nanti akan didalami oleh Ibu Ibdaul Latifah. Silakan Bu Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Tolani dan Ibu Ibadul Latifah MPD. Izinkan saya Ainul Aisyah mempresentasikan tentang modul ajar yang akan saya sampaikan, yaitu modul ajar PJBL. Nama sekolah SDN 1 Bungur Beres, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, materi hukum nun sukun atau tanwin, jenjang sekolah SD fase B kelas 4. Alokasi waktu 2 kali 35 menit, tahun pelajaran 2024-2025, nama penyusun Ainul Aisyah SPD. Profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Pancasila yang akan dicapai yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Kelima, bernalar kritis, dan yang keenam, kreatif. Untuk profil pelajar rahmatan lil alaminnya yang akan dicapai yaitu nilai-nilai beragama dan moderat, berkeadaban atau ta'adub. Yang kedua, tasamuh atau toleransi. Yang ketiga yaitu dinamis dan inovatif atau tatawur wal ibtikar. Sarana prasarana yang pertama, ruang kelas dengan pengaturan tempat duduk untuk kelompok kecil. Yang kedua, alat dan bahannya yaitu video pembelajaran, LCD proyektor, laptop, dan speaker audio. Yang ketiga, materi dan sumber bahan pelajarannya yaitu buku peserta didik Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SDMI kelas 4 dan juga buku panduan guru PAI dan Budi Pekerti untuk SDMI kelas 4. Dan juga materi yang relevan lainnya. Target peserta didiknya yaitu untuk peserta didik reguler 12 orang. Model pembelajaran yang digunakan PJBL atau Project Based Learning. Kompetensi inti tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mempraktekkan hukum nun sukun atau tanwin dengan benar. Kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mempraktekkan hukum nun sukun atau tanwin dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan hukum nun sukun atau tanwin dan sebab hukumnya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat karya sederhana tentang hukum nun sukun atau tanwin dengan indah. Pemahaman bermakna. Halo, cek Bu Ai. Iya, baik Bu. Iya, oke. Iya. Sudah, saya kira cukup presentasi modulnya. Kita langsung konfirmasi saja ya Bu terkait modulnya Ibu susun. Oke, ini berarti kelas 4 ya, kelas 4 SD. Oke, kalau boleh tahu ini tentang materi apa Bu? Materi hukum nun sukun atau tanwin Bu.
Sukun atau tanwin. Menggunakan model pembelajaran seperti apa, Ibu? PJBL, Bu. Project Kalau Based Learning. PJBL itu apa? Project Based Learning. Nah, yang dimaksud dengan project based learning apa ya, Bu? Project Based Learning ini yaitu model pembelajaran yang berfokus untuk menghasilkan karya nyata atau sebuah produk. Oke, sebuah produk. Jadi dari siswanya ya. Iya. Nah, buku mini. Iya, mini book. Mini book. Oke, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Itu nanti produknya perorangan atau per kelompok, Ibu? Per kelompok, Bu. Per kelompok. Mini book ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kemudian ini, jika menggunakan PJBL atau Project Based Learning, itu nanti penilaiannya seperti apa, Ibu? Penilaiannya ada penilaian diagnostik yang di awal, terus formatif dan juga sumatif. Formatifnya pada saat formatifnya pakai apa? Formatifnya menggunakan penilaian sikap dan juga keterampilan pada saat proses pembuatan karya. Dan sumatifnya soal-soal yang menggunakan kuisis atau woodwall. Gitu lah. Kalau diagnostiknya? Diagnostiknya kognitif dan non kognitif, Bu. Nah, bedanya apa itu, Bu? Kalau non kognitif yaitu asesmen yang untuk menggali sebuah gaya belajar, karakteristik dan juga minatnya peserta didik. Kalau non? Kalau yang kognitifnya asesmen yang berorientasi untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik, capaian kompetensinya. Oke, pertanyaan non kognitif untuk diagnosis seperti apa itu? Pertanyaan non kognitifnya bisa bertanya tentang apakah kalian senang belajar PAI, terus ketika kalian belajar apakah lebih senang melihat video atau mendengar audio. Kalau yang kognitif? Kalau yang kognitif ada dalam modul ajar, pertanyaannya yaitu misalnya, mengapa penting membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Apa saja hukum nun sukun dan tanwin yang terdapat dalam Quran Surah At-Tin dan bagaimana cara mengidentifikasi hukum tersebut dalam Quran Surah At-Tin? Oke, coba saya lihat pertanyaan pemantik yang atas, Ibu. Pertanyaan pemantik itu ada di luar pembelajaran atau ada di dalam proses pembelajaran. Lalu bedanya apa? Pertanyaan pemantik itu apakah masuk asesmen diagnostik atau berbeda? Pemantik itu juga dalam pembelajaran ya? Iya, Bu. Oke, itu bisa jadi asesmen diagnostik. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya lihat di modul Ibu, itu malah lebih bagus pertanyaan pemantiknya yang tadi itu, Bu, yang mengapa dan lain sebagainya. Kalau saya baca di sini, coba sebentar, pertanyaan pemantik aja, Bu. Ini, Bu. Nah, pertanyaan pemantik seperti ini, apakah kalian mengetahui ada berapa hukum sukun dan tanwin? Yang kedua nih, sudahkah kalian mempraktekkan hukum sukun dan tanwin? Kalau hanya pertanyaan sudahkah kalian mempraktekkan, maka jawaban anak hanya dua, sudah dan belum. Itu bagaimana cara kita mengetahui kalau anak itu sudah memahami atau seberapa besar pemahaman tentang materi yang akan kita ajarkan. Jadi lebih bagus jika pertanyaan pemantiknya yang Ibu cantumkan di bawah tadi, yang di pembelajaran itu, yang lebih pasti pertanyaan pemantik sebagai asesmen diagnostik. Itu ya, Bu Ai? Iya, Bu. Oke, kemudian modul saya kira cukup. Kita lanjut ke PTK. Judul PTK-nya apa, Bu? Judul PTK-nya peningkatan kemampuan peserta didik dalam menghafal Quran Surah At-Tin melalui metode drill kelas 4 SDN 1 Bungur Beres tahun pelajaran 2024-2025. Oke. Ini menggunakan nanti metode pengumpulan datanya apa, Bu? Pengumpulan datanya melalui tes, Bu, observasi, terus wawancara dan juga dokumentasi. Dokumentasi ya. Nah, terus dokumentasinya seperti apa? Dokumentasinya bisa berupa foto, daftar nilai, Bu, daftar hadir, dan juga dokumen yang pendukung yang lainnya. Oke, kira-kira nanti ini PTK-nya mau berapa siklus, Bu? 2, Bu. 2. Ya, oke. Saya kira cukup, Bu Ai. Terima kasih atas konfirmasinya. Kembalikan ke Prof. Olan. Oke, terima kasih, Bu. Baik, Pak Prof, sama-sama. Terima kasih. Silakan keluar ya.
Ya, terima kasih Pak Prof dan Ibu Ibda Latifah yang telah memberikan arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.